Halo semua, selamat datang di video ringkasan materi pengelolaan pendidikan. Saya Sofia Liantina dan hari ini akan memandu kalian untuk membedah 12 topik utama dalam manajemen sekolah secara cepat dan padat. Kita akan melihat bagaimana sejarah, aturan, hingga kepemimpinan berkolaborasitas menciptakan sistem pendidikan yang bermutu. Langsung saja kita mulai dari materi pertama. Materi pertama tentang sejarah dan perkembangan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses menyelaraskan seluruh sumber daya seperti manusia, dana, sarana, dan waktu untuk mencapai target pendidikan secara efektif. Ruang lingkup luas mencakup kurikulum, kesiswaan, hingga sarana prasarana. Perkembangan zaman, masa awal dan klasik berawal dari pendidikan informal lalu menjadi urusan publik di era Yunani dan semakin kuat di era Islam melalui sistem madrasah dan wakaf. Masa modern menekankan efisiensi organisasi dengan sistem administrasi ilmiah mirip dengan manajemen industri. Era kontemporer berfokus pada manajemen mutu, otonomi sekolah, dan digitalisasi data. Paradigma ini berubah karena tuntunan kualitas dari masyarakat, reformasi kebijakan desentralisasi, serta kemajuan teknologi yang menuntut pengambilan keputusan berbasis data. Terjadi pergeseran dari sistem sentralistik menuju desentralisasi pasca reformasi, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinas, tentang proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah sistem kerja yang teratur dalam mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen demi mencapai target pendidikan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan siklus POC ini ada 4 proses, yaitu 1. Planning, menetapkan tujuan, program kurikulum, dan rencana pengembangan kompetensi guru. 2. Organizing, menyusun struktur organisasi, pembagian tugas guru, dan jadwal mengajar. 3. Actuating, menggerakkan staf melalui kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. 4. Controlling, memantau hasil kerja, mengevaluasi kinerja guru melalui supervisi, dan menilai pencapaian belajar siswa. Substansi pengelolaan meliputi 8 bidang inti: kurikulum, pembelajaran adaptif, peserta didik, kesejahteraan siswa, pendidik, pengembangan mutu, sarana prasarana, fasilitas, fisik dan digital, humas, layanan khusus, serta materi 3 tentang standar pengelolaan pendidikan. Standar merupakan bagian dari standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman tata kelola agar penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan asal-asalan, melainkan sistematis. Fungsi standar sebagai acuan perencanaan, alat penjamin mutu untuk menghindari pemborosan, serta sarana pengendalian dan evaluasi berkala bagi pemangku kepentingan konsep dan tujuan. Bertujuan meningkatkan efisiensi dan efisiensi, memastikan mutu berkelanjutan agar relevan dengan zaman, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penerapan di sekolah dilakukan melalui tahap perencanaan visi misi, pelaksanaan program nyata, hingga pengawasan dan supervisi oleh kepala sekolah untuk memperbaiki terus-menerus. Materi 4 tentang pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah usaha pengaturan dan layanan terhadap siswa melalui pendaftaran hingga mereka lulus untuk membantu kelancaran pertumbuhan dan perkembangan mereka melalui proses pendidikan. Pengelolaan peserta didik ini memiliki tujuan dan fungsi, yaitu tujuan mengatur kegiatan siswa agar berkembang secara optimal, akademik maupun non-akademik, menciptakan lingkungan belajar yang tertib, serta menanamkan disiplin dan bertanggung jawab. Fungsi mencakup fungsi pengembangan kompetensi, pembinaan karakter, pengawasan kedisiplinan, serta pelayanan kesehatan dan bimbingan konseling. Materi 5 tentang pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional, guru atau dosen yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas menunjang pendidikan seperti kepala sekolah, tata usaha, perpustakaan, laboratorium. Tugas dan fungsi menjalankan administrasi pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan untuk memastikan proses pendidikan berjalan bermutu dan profesional. Tujuan dan kriteria. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan SDM serta efektif melalui kinerja ketat seperti kualifikasi akademik. Dan 4 kompetensi utama pedoman kepribadian sosial dan profesi. 6 tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sebagai pedoman pengajar. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar di lingkungan kelas.
Komponen utama kurikulum memiliki komponen tujuan, arah pendidikan, isi, dan evaluasi. Pembelajaran membutuhkan asesmen untuk mengukur capaian media. Pembelajaran dan sumber belajar, alam atau teknik. Materi 7, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah fasilitas yang langsung digunakan untuk belajar, seperti meja, buku, LCD, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar menopang sekolah, seperti gedung, lapangan, sanitasi. Tujuan menjamin ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan, meningkatkan efektivitas belajar melalui sarana yang layak, serta menjaga keawetan aset melalui pemeliharaan. Materi 8, pengelolaan keuangan pendidikan. Proses mengatur dana sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan hingga pelaporan. Pertanggungjawaban tujuan memastikan dana digunakan secara efektif dan hemat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas publik agar tidak terjadi penyalahgunaan. Prinsip utama harus memegang prinsip transparansi, keterbukaan. Materi 9, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses komunikasi dua arah dan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat untuk mendukung efektivitas pendidikan. Tujuan dan fungsi, menciptakan harmoni agar masyarakat memahami visi sekolah, meningkatkan partisipasi orang tua, serta membangun citra positif sekolah di materi 10 tentang pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Mutu adalah indikator keberhasilan lembaga dalam menghasilkan lulusan cerdas, akademis, memiliki keterampilan, serta karakter yang sesuai tujuan nasional. Faktor mempengaruhi, kompetensi guru, kurikulum yang relevan, fasilitas yang memadai, manajemen sekolah yang profesional, serta dukungan lingkungan sekolah atau orang tua. Materi 11 tentang supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fokus pada pendampingan guru guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Supervisi manajerial fokus pada pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam mengelola administrasi serta organisasi sekolah. Keduanya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan SDM yang bersifat objektif dan konstruktif. Tujuan, membantu pengembangan profesionalisme guru dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah agar mutu pendidikan terjaga. Materi 12 tentang kepemimpinan pendidikan, pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan seorang untuk memengaruhi, membimbing, serta menggerakkan seluruh warga sekolah agar bekerja sama mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fungsi dan tujuannya adalah membantu menetapkan visi sekolah, mengorganisasi kegiatan, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Nah, itu dia ringkasan menyeluruh dari 12 pilar pengelolaan pendidikan yang sudah kita bahas. Intinya, keberhasilan sebuah sekolah sangat bergantung pada sinergi antara guru, murid, fasilitas, hingga kepemimpinan yang kuat. Semoga rangkuman singkat ini bisa jadi referensi bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami dunia manajemen sekolah. Saya Sofia Liantina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.